Pernahkah kamu bertanya-tanya keahlian apa yang diharapkan dari seorang mahasiswa program studi teknologi pendidikan? Setidaknya, apa yang bisa diberikan untuk perusahaan saat melakukan PKL atau program kerja lapangan? Tentunya terdapat banyak aspek yang harus dibawa mahasiswa teknologi pendidikan saat melakukan PKL, mulai dari aspek pengetahuan, perilaku, hingga sikap. Oleh karena itu, yuk kita ketahui bersama pengetahuan, perilaku, dan sikap yang dibutuhkan saat PKL. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan, terdapat tujuan pembelajaran umum yang harus kamu capai setelah menyelesaikan video ini, yaitu kamu diharapkan dapat menerapkan unsur penunjang PKL selama masa periode PKL dengan tepat. Selain itu, juga terdapat tujuan pembelajaran khusus yang diantaranya adalah kamu dapat mampu melaksanakan tugas yang dikerjakan mahasiswa saat PKL dengan tepat, mampu menentukan pengetahuan yang menunjang PKL dengan tepat, mampu mengintegrasikan sikap yang menunjang PKL dengan tepat, dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan perilaku yang menunjang PKL dengan tepat. Nah, setelah kamu mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, yuk kita simak videonya bersama-sama untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang pertama, yaitu tugas PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan masa bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang diperolehnya selama kuliah. Dalam menerapkan ini, biasanya dilalui dengan pengerjaan tugas-tugas. Untuk itu, terdapat beberapa tugas yang perlu dikerjakan terkhusus oleh mahasiswa teknologi pendidikan. Tugas tersebut diantaranya adalah: pertama, mahasiswa harus mengenali lingkungan lembaga PKL. Kemudian, mahasiswa harus melaksanakan tugas PKL yang diberikan oleh lembaga PKL. Setelah itu, mahasiswa diminta melakukan kegiatan refleksi dan seminar hasil. Terakhir, mahasiswa diminta untuk menyusun laporan PKL. Setelah kita mengetahui tugas-tugas selama PKL, yuk kita ketahui pengetahuan apa yang menunjang selama PKL. Dalam menjalani tugas tadi, mahasiswa harus memiliki beberapa pengetahuan penunjang. Pengetahuan umum yang menunjang PKL diantaranya adalah pengetahuan tentang 5 kawasan teknologi pendidikan menurut AECT tahun 1994. Kemudian, pengetahuan mengenai model-model kurikulum pendidikan formal dan pelatihan. Dilanjutkan dengan jenis sumber belajar sesuai kebutuhan yang telah dianalisis. Kemudian ada struktur pengetahuan, dan yang terakhir ada pengetahuan tentang ragam karakteristik peserta didik dalam rangka menentukan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, kamu juga harus mengetahui apa saja sikap yang harus kamu bawa saat PKL. Sikap menjadi aspek penting saat PKL karena sikap menunjukkan bagaimana karakter dan kepribadianmu. Sikap yang menunjukkan kekuatan diri dan keprofesionalan untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Sikap yang dapat menunjang PKL diantaranya adalah memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat bersikap seperti agen perubahan yang kreatif, dan menerapkan sikap jujur serta bertanggung jawab. Di samping pengetahuan dan sikap, yuk kita bahas tentang perilaku saat PKL. Perilaku adalah respons yang dapat diamati yang dilakukan oleh individu dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya. Perilaku ini dapat berupa tindakan fisik, ucapan, pemikiran, atau perasaan. Perilaku yang akan dibahas dalam video ini terbagi menjadi 3. Perilaku umum seorang tipers yang menunjang PKL dan perilaku khusus dengan konsentrasi teknologi pembelajaran dan teknologi kinerja. Perilaku umum seorang teknolog pendidikan yang diharapkan pada PKL adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki leadership, networking, dan teamwork. Kemudian, pengambilan keputusan dapat dilakukan berbasis data dan solusi baik secara mandiri ataupun kelompok. Mahasiswa juga diharapkan menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, ada penguatan kompetensi sosial dan pedagogik melalui pendampingan. Nah, kalau perilaku khusus seorang tipers dengan konsentrasi teknologi pembelajaran yang harus dimiliki adalah dapat melakukan rekayasa belajar dan pembelajaran, dapat mengembangkan pembelajaran, sumber, dan media, dapat mengembangkan kurikulum mikro, dapat mengembangkan media dan sumber belajar berbasis TIK, dan yang terakhir dapat mengelola sumber belajar dan pemanfaatan TIK. Perilaku khusus seorang tipers dengan konsentrasi teknologi kinerja yang harus dimiliki adalah dapat merekayasa pembelajaran dan kinerja organisasi, dapat mengembangkan pelatihan, sumber belajar, dan media, dapat mengembangkan kurikulum mikro, dapat mengembangkan media dan sumber belajar berbasis TIK, dan yang terakhir dapat mengelola sumber belajar dan pemanfaatan TIK untuk pelatihan. Nah, setelah mengetahui secara teori apa saja unsur yang dapat diterapkan saat PKL, maka kamu harus dapat menerapkannya di saat PKL nanti.
Misalnya adalah pada sebuah studi kasus, mahasiswa teknologi pendidikan dengan konsentrasi teknologi kinerja diminta untuk mengembangkan program pelatihan jurnalistik oleh lembaga tempat PKL-nya. Dalam melaksanakan tugas PKL tersebut, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menerapkan pengetahuan sikap dan perilaku yang telah dijelaskan tadi. Pengetahuan yang dapat diterapkan yaitu mengenai kawasan teknologi pendidikan dan proses EDI, analisis karakteristik latar belakang peserta, desain tujuan, metode, dan media, develop hasil desain tersebut, implementasi hasil pengembangan kepada sasaran, dan melakukan evaluasi. Sementara sikap yang dapat dilakukan yaitu berupa tanggung jawab, kolaborasi, dan leadership. Terakhir, ada perilaku yang dapat diterapkan, yaitu keterampilan membuat kurikulum mikro, membuat rancangan pelatihan, dan pemanfaatan media untuk sumber belajar, serta pelatihan. Dalam kasus lain, misalnya kamu melakukan PKL di sebuah instansi lembaga, lalu pihak instansi memberikan kamu tugas untuk mengembangkan media pembelajaran untuk siswa tingkat sekolah tertentu. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, setidaknya kamu harus memiliki unsur penunjang, yaitu pengetahuan tentang model Azure dan urutan pengembangan media pembelajaran, didukung oleh sikap kreatif sehingga mampu menciptakan media yang berbeda, serta perilaku sesuai konsentrasi teknologi pembelajaran, yaitu dapat mengembangkan media pembelajaran berdasarkan hasil analisis yang telah kamu peroleh. Sekian video pembahasan ini, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.